Teman-teman, pada siang hari ini saya diajak oleh Mbah Kendel Jopo Montro ke tempat yang jauh dari keramaian masyarakat. Kita berada di lengkeh gunung, teman-teman, dan seringkali saya diajak oleh Mbah Kendel ke tempat-tempat seperti ini, ke hutan, gunung, dan tempat-tempat yang natural. Mbah Kendel pun juga sering merenungkan diri sendiri, dalam arti saya disuruh untuk menjauh. Saya pun tidak tahu, teman-teman, apa yang dirasakan Mbah Kendel dan apa yang sedang dilakukan Mbah Kendel, karena beliau cuma diam seperti ini saja, teman-teman. Untuk lebih jelasnya mungkin berani tidak berani, teman-teman, hari ini saya akan bertanya kepada Mbah Kendel, meskipun sudah beberapa kali saya diajak ke alam semesta dan saya belum pernah menanyakan hal ini kepada beliau. Langsung saja, teman-teman. Ngapunten Mbah Kendel, kenapa jenengan kok sering kali mengajak saya ke tempat-tempat seperti ini, kemudian kadang jenengan menyuruh saya untuk menjauh, jenengan merenung sendiri. Sebenarnya apa yang jenengan rasakan, Mbah? Mencari kesenangan atau mencari kedamaian, bahkan mencari ketentraman, setiap orang tentu berbeda. Ada segolongan orang yang mereka senang berkumpul, membacakan doa, memuji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada pula orang yang suka berkumpul-kumpul di tengah keramaian, terutama mereka menyaksikan hiburan. Mereka juga senang. Ada pula yang mereka senang di tengah-tengah pasar keramaian, mereka berbelanja sesuatu yang membuat mereka bahagia. Ada pula mereka yang senang pergi ke tempat-tempat seperti pantai, seperti tempat wisata, agar mereka terhibur, hatinya bisa bersih dan senang. Namun di balik itu ada lagi orang yang suka atau tentram, mereka menyendiri, mereka mengasingkan diri, baik mereka ke tengah hutan atau di puncak gunung atau di lengkeh gunung. Yang saya bicarakan semua adalah mencari ketentraman, mencari kedamaian. Ragam, berwarna-warni, perbedaan pasti ada. Namun di tengah-tengah perbedaan, mereka sama mencari kedamaian. Kedamaian yang ada di Jagat Raya ini kadang-kadang dapat dikatakan semu karena tidak bisa langgeng. Itulah yang saya pikirkan. Pada saat saya menerima uang, saya bahagia. Pada saat saya menerima, yaitu cucu saja, kita juga bahagia. Pada saat kita menerima berita bahwa siapa yang kita tolong berhasil, saya pun juga bahagia. Namun kebahagiaan hal-hal tersebut hanya sekilas saja. Yang kita cari adalah kebahagiaan yang langgeng. Di manakah kita untuk mencari kebahagiaan yang langgeng? Apakah benar bahwa kebahagiaan yang langgeng terdapat atau bertempat di naungan Tuhan Yang Maha Esa, yang dapat dikatakan di alam kekal? Alam kekal belum ada satu orang pun yang menempati, yang bisa merasakan. Kita hanya bisa mendengarkan bicara, kita hanya bisa mendengarkan cerita. Kemudian bagaimana rasanya hidup di alam kekal? Maka setidaknya kita untuk menyendiri, yakni kita bertabrakan, bersandingan, berdampingan dengan alam semesta raya. Karena kita tahu bahwa Tuhan menciptakan umat-umatnya, termasuk benda-benda yang mati, adalah merupakan kesenangan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan menciptakan tidak senang. Tuhan menciptakan pasti Tuhan senang. Maka kita belajar mencintai dan menyayangi kesenangan Tuhan. Kita belajar mencintai ciptaan Tuhan. Mencintai ciptaan Tuhan seperti halnya kita mencintai Tuhan. Seperti itu, Mbak, yang bisa saya sampaikan. Apakah kegiatan seperti ini juga bisa dikatakan ngalam, Mbah?
Kegiatan seperti ini juga bisa dikatakan ngalam walaupun sebentar, karena kita bisa merasakan hasil daripada udara, suasana, gambar, dan sebagainya di alam semesta raya. Kadang kita jenuh di alam keramaian, maka apabila kita pergi dari rumah, melepaskan kesusahan, kita merasa bahagia seperti ini. Karena di alam nanti, karena di suatu zaman nanti apabila kita meninggal, maka untuk berjalan ke rahmatullah, berjalan ke rumahnya Tuhan, kita pasti sendirian, Mbak. Oke, ya teman-teman, jadi itulah jawaban dari Mbah Kendil yang juga menjadi pertanyaan yang saya simpan di benak saya. Mungkin juga di benak teman-teman semua sudah terjawab. Mungkin kita akan melanjutkan perjalanan lagi, Mbak. Kita akan melanjutkan perjalanan. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, Tuhan Sang Maha Pencipta akan mengetahui. Sedetik, setiap langkah kecil pun Tuhan akan tahu apa yang kita lakukan. Terima kasih. Oke, ya teman-teman, inilah video kita pada hari ini, dan kita akan melanjutkan perjalanan lagi teman-teman. Terus ikuti video kami yang selanjutnya.